Pada video yang lain, kita sudah membahas tentang perhitungan jarak menggunakan Levenshtein, dan kali ini kita akan melanjutkan dengan pengembangannya, yaitu Damirau-Levenshtein. Kurang tahu pengejaannya seperti apa, sebut saja DL ya, DL distance. Nah, apa sih bedanya DL ini dibanding Levenshtein biasa? Serta apa sih keunggulan serta begitu juga kelemahan dari DL ini dibanding Levenshtein biasa, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebagai contoh, sebelum kita bahas lebih detail, seperti apa sih DL ini, Damirau-Levenshtein? Misalkan kita memiliki dua buah teks string, a cat dan an egg. Nah, jaraknya itu seperti apa ketika kita menggunakan perhitungan DL ataupun Levenshtein? Di video tentang Levenshtein sudah kita pelajari. Misalkan kita menggunakan prosesnya adalah Levenshtein ya di sini untuk perhitungan jaraknya, maka perubahan transformasi antara string a cat menjadi an egg itu prosesnya yang pertama adalah editnya, itu dari a cat menjadi an cat karena kita punya sisipan n. Jadi proses pertama penambahan n di sini. Penambahan n itu edit yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita karena ini CAT kemudian menjadi ACT, C ini mengalami substitusi. Jadi ada proses substitusi yang kedua. Berarti menjadi n a t. Oke, baru yang ketiga, proses substitusi selanjutnya menjadi a-nya berubah menjadi t, an act. Ini untuk yang Levenshtein yang sudah kita pelajari. Nah, di sini ada pengembangan untuk yang DL ini, ada pengembangan dengan menambahkan kemampuan untuk mengenali transposisi atau pertukaran tempat dari karakter. Kita contohkan menggunakan yang kita pelajari saat ini DL, maka proses transformasinya, editnya adalah yang pertama sama, ada proses penambahan n. Berarti ini menjadi proses yang pertama menjadi uncat sama. Nah, kemudian proses yang kedua ada proses deteksi transposisi, jadi perubahan atau pertukaran. Apakah ada huruf yang bisa ditukar di sini? Ternyata kita melihat ada CA dan AC. Itu sama saja seperti di flip itu ya. Di flip itu transposisinya. Makanya DL ini dia dapat mengenalinya sebagai satu buah editing, sebagai satu buah langkah transformasi. Dia akan secara langsung mengubahnya menjadi an act. Jadi untuk yang pengembangannya ya, yang DL dibanding yang L itu dia lebih mengenali, dia kenal yang namanya transposisi. Dan sedangkan untuk yang Levenshtein itu tetap dianggap sebagai substitusi biasa, dan itu menyebabkan prosesnya lebih panjang satu untuk kasus ini. Inilah perbedaan secara gambaran umumnya. Jadi kalau kita tuliskan fitur-fitur apa saja yang dikenali atau editing apa yang dikenali dalam DL, itu ada empat editing utama. Yang dimana 3 diantaranya, insertion, deletion, substitution, itu adalah 3 hal utama yang dideteksi pada Levenshtein. Sedangkan untuk yang DL ini ada tambahan 1 yaitu transposition. Dan 4 inilah yang pertama kali sebenarnya dicetuskan oleh namanya yang D di sini dari DL ya, Damirau. Itu di publikasinya itu pernah menyebutkan bahwa 80%
kesalahan penulisan atau misspell atau typo dari orang itu adalah sejatinya itu satu di antara 4 buah kesalahan ini. Bisa ditangani dengan editing 4 buah proses di sini. Itu yang dikatakan Dameron pada publikasinya di tahun 64. Yang itu juga menjadi cikal bakal untuk metode perhitungan jarak DL di sini. Itu tadi konsep umum dari DL, perhitungan jarak menggunakan DL. Namun pada implementasinya, karena pendeteksian transposisi itu tidak sederhana, cukup kompleks kalau kita membandingkan string yang panjang, misalkan itu pendeteksi yang namanya transposisi itu sangat panjang dan sulit juga. Makanya ada 2 pendekatan di sini untuk mengaplikasikan jarak DL. Yang pertama adalah di sini namanya restricted DL ya, restricted Dameron-Levenshtein. Atau ada yang menyebutkan terkenal juga dengan sebutan OSA, yaitu Optimal String Alignment, atau ada juga yang menuliskannya sebagai restricted edit distance. Jadi edit distance itu kan Levenshtein ya. Di sini ada tambahan restricted edit distance dan juga ada restricted Dameron-Levenshtein. Ini beda-beda sebutan ya. Namun banyak yang menyebutkan atau menggunakan kata DL, namun ternyata sebenarnya yang digunakan algoritmanya adalah yang restricted. Karena yang restricted itu dia lebih singkat ya prosesnya. Kemudian yang kedua adalah dia yang beneran, yang true, yang beneran sesuai konsep dari Dameron yang pertama kali diutarakan tahun 64 di salah satu publikasinya. Nah, perbedaannya apa di sini? Perbedaan sebenarnya sangat sederhana. Untuk yang restricted ini, dia cuma bisa mengenali transposisi antara 2 buah karakter yang dia itu berdampingan. Jadi, seperti contoh yang di sebelumnya ada cat dan an. Ini CA dan AC itu 2 karakter yang berdampingan. Dengan metode OSA ini, dia bisa mendeteksi ini sebagai sebuah transposisi, proses transposisi. Nah, sedangkan yang ini restricted ya, terbatas karena dia hanya bisa 2 buah string, 2 buah karakter yang bersebelahan. Nah, sedangkan yang true, yang sebenarnya, yang seharusnya DL itu dia tidak terbatas hanya karakter yang dia berdekatan. Nah, contohnya misalkan kita punya a cat dan misalkan A, B, C, T, misalkan seperti ini. Nah, true DL itu bisa mendeteksi CA di sini dengan A dan C ini sebagai sebuah satu kesatuan transposisi. Jadi jaraknya hanya dihitung 1 untuk transposisi itu. Meskipun di tengah-tengahnya di sini ada karakter lain yaitu B, ada sisipan di tengahnya. Ini yang true itu bisa mendeteksi. Sedangkan yang ini, yang restricted, dia di sini dia tidak bisa. Tidak dikenali sebagai sebuah transposisi. Jadi ketika ada perhitungan jarak antara 2 buah string seperti ini, kemudian kita menggunakan OSA, maka dia tidak akan dikenali sebagai sebuah transposisi. Jadi di sini prosesnya adalah substitusi, kemudian deletion, kemudian insertion, substitution, ya seperti itu. Jadi proses-proses editing yang basic seperti di Levenshtein. Inilah perbedaan utama dari optimal string alignment, OSA atau restricted DL dengan yang true DL.
Sekilas terlihat sederhana sekali, namun secara komputasi itu sangat jauh berbeda. Karena dia hanya, sederhananya untuk yang restricted ini, dia hanya melihat 3 karakter di belakang. Jadi ketika sampai sini, dia cuma melihat di 1 di belakang, 2 di belakang, 3 di belakang. Hanya 3 yang dilihat. Apakah ada karakter yang dia itu bisa ditukar. Sedangkan yang true, karena dia tidak terbatas, maka dia harus melihatnya jauh ke belakang sampai di suatu titik di mana keduanya sama. Jadi kalau untuk kasus ini, dia akan tracking ke belakang sampai titik ini. Karena di titik ini, untuk yang atas dan bawah itu sudah match-nya, sudah match, sama-sama match. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi dia akan backtracking ke belakang sejauh kapan 2 buah string itu sama. Terakhir kali sama gitu. Kemudian dideteksi seperti ini. Itu komputasinya jelas nanti tergantung dengan panjang stringnya dan juga tingkat kemiripannya juga. Tapi secara umum komputasinya akan jauh lebih lama, lebih tinggi di bagian yang true DL. Ini contoh untuk yang restricted DL atau OSA, Optimal String Alignment. Dari contohnya adalah ACT dan ACT ini. Di sini kita lihat bahwa CA di sini itu bisa menjadi pasangan transposisi dari AC ini. Nah, prosesnya adalah di sini saya highlight untuk yang sel yang dia akan dibahas saja, meskipun prosesnya ini dilakukan di semua sel ya. Cuma ini yang terlihat saja. Ketika sampai di kotak sini, kotak orange ini, dia atau di kotak manapun sebenarnya prosesnya sama, hanya ini yang terlihat beda. Dia akan melihat 2 kotak, 2 row, 2 baris sebelumnya, dan juga 2 kolom sebelumnya. Jadi dia akan melihat ke atas. Dia akan melihat ke atas sini dan juga melihat ke atas sini. Melihat. Jadi yang dilihat adalah dari range-nya itu adalah kotak ini. Jadi yang dilihat ke belakang, 2 dan 3, karena 3 diambil nilainya ya. Nah, dia akan mendeteksi apakah ada yang bisa di flip. Dan apakah ada ini mudah mendeteksinya, karena kita cuma mengambil -2 dan -1 ya. -2 dan -1. Dari proses di sini, -2-nya itu adalah kan A, kemudian C, kemudian A, tinggal dideteksi apakah dia ada cross-nya. Kalau cross kan berarti nilainya bisa di flip atau berseberangan lah gitu. Nah, ketika ditemui ternyata AC dan CA itu ternyata transposisi ya, bisa diproses secara transposisi, maka dia akan mengambil nilai terakhir di mana sebelum proses transposisi itu terjadi, yaitu di sini adalah angka 1. Jadi AN spasi dan A spasi itu adalah pasangan string di mana dia itu sebelum terjadi transposisi di dalam matriksnya Wagner-Fisher ini. Bisa terlihat bahwa 1 ini adalah jarak terakhir sebelum dia mengalami transposisi. Nah, rumusnya di OSA ini ketika ditemui ada 2 karakter yang bisa diubah, bisa ditransposisikan, maka dia akan melihat nilai terakhir sebelum transposisi itu terjadi dan nilainya ditambah 1. Jadi di sini ada 1, kemudian ditambah 1 hasilnya 2. Padahal kalau kita menghitung beneran tanpa melihat transposisi, di sini harusnya nilainya adalah 3. Kalau tidak ada transposisi. Namun dia melakukan pengecekan dulu, 2 ke belakang, dilihat apakah ada transposisi atau tidak. Kalau ada, maka dia tidak jadi menuliskannya menjadi 3, tapi mengambil nilai terakhir ditambah 1.
nilai terakhir sebelum terjadi transposisi. Kemudian untuk true DL, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa backtrackingnya tidak hanya 2 buah karakter di belakangnya, karena yang dideteksi tidak hanya karakter yang bersebelahan. Di sini, misalkan ketika kita sudah sampai di sel warna abu-abu, ini dia akan melakukan backtracking ke belakang, mencari di mana terakhir kali match-nya. Itu didapat di sini. Di kolom ketiga, baris ketiga di sini. Yang dia nilainya 0, karena sama-sama match ya, E spasi dan E spasi. Dia akan track ke belakang untuk mengecek apakah ada transposisi yang bisa terjadi. Karena bisa jadi dalam prosesnya dari orange ini menuju ke abu-abu, itu terjadi substitusi, terjadi addition atau insertion atau deletion, yang itu sebenarnya bisa ditangani menggunakan transposisi yang mana lebih hemat jarak ya. Jadi dia harus track ke belakang sampai ke dalam titik di mana terjadi match-nya. Karena setelah itu kalau terjadi insertion dan kawan-kawan itu mungkin saja bisa ditangani dengan transposisi ya. Nah, inilah yang menyebabkan komputasinya itu cost-nya sangat tinggi di sini, sangat mahal. Kalau dia tracking ke belakangnya terlalu jauh, maka prosesnya jelas lambat dan butuh komputasi tinggi. Makanya ini memang sebuah metode TrueDL ini metode yang menguras komputasi ya. Oleh karena itu banyak di implementasi DL itu lebih banyak pakai OSA. Nah, di sini karena kita melihatnya jauh ke belakang, maka walaupun terjadi insertion di sini, di antara nilai yang bisa ditransposisikan, itu tidak menjadi masalah karena kita mengeceknya ke belakang jauh. Dan setelah kita menemukan bahwa dari titik abu-abu ini menuju ke titik 0, itu ternyata ada 2 buah karakter yang bisa ditransposisikan, maka perhitungan di titik biru ini tidak mengikuti substitusi yang sebelumnya, tidak mengikuti proses yang sebelumnya, tapi adalah prosesnya berawal dari 0 di sini, dari awalnya, kemudian ditambah substitusi substitusi kemudian di sini insertion, karena ini di sini ada insertion, di sini mendeteksi ada insertion, berarti jumlah insertionnya, dan juga ditambah dengan 1 karena 1 di sini adalah transposisi. Jadi 0 ditambah ada insertion B, kemudian ditambah ada transposisi A dan C. Hasilnya adalah 2. Kalau kita menggunakan metode biasa tanpa melihat transposisi, maka di sini adalah 3. Kan? Seperti itulah TrueDL sesungguhnya. Bedanya sangat tipis dengan restricted. Hanya seberapa jauh dia melakukan tracking ke belakang. Atau dengan kata lain, seberapa jauh jarak antar karakter yang bisa ditukar di dalam sebuah string. Sekarang apa sih kekurangan dari masing-masing metode ini, OSA atau TrueDL? Kelemahannya yang utama terutama kita membahas TrueDL, jelas kelemahan utamanya adalah dia secara komputasi itu sangat mahal sekali, karena backtracking karakter ke belakang itu bisa sangat jauh dan berulang kali melakukan backtracking yang jumlahnya besar dan melakukan pencarian apakah ada transposisi atau tidak, dan itu mahal sekali komputasinya. Itu untuk kelemahan dari TrueDL. Nah, sedangkan untuk OSA kelemahannya itu sangat penting untuk dibahas, karena OSA ini dia itu tidak
bisa disebut sebagai sebuah metrik, distance metric lebih tepatnya. Dia tidak bisa disebut sebagai sebuah distance metric. Mengapa? Karena dia itu tidak memenuhi pertidaksamaan segitiga. Buat yang belum tahu apa sih pertidaksamaan segitiga, itu sederhananya adalah untuk semua segitiga, misalkan di sini titiknya adalah A, B, C. Untuk semua segitiga apapun, itu jarak antara dua sisinya, jarak penjumlahan dari dua sisinya itu pasti lebih besar dari sisi yang lain. Jadi untuk sembarang ABC itu AB ditambah BC itu pasti lebih besar dari AC. Ini untuk semua segitiga, dan inilah triangle inequality. Dan ini salah satu prinsip dari sebuah metric distance ya. Sebuah distance metric, sebuah metode untuk menghitung jarak. Nah, kenapa ini penting sekali? Logikanya sederhana sekali. Misalkan ketika kita ini ibaratkan ini sebuah tempat, ini tempat A, kita berada di A, ingin menuju ke C, kan ada dua jalur. Dari A menuju C, itu ada dua jalur yang bisa ditempuh. Dari A langsung dia lurus menuju C, atau A ke B, kemudian B ke C. Nah, kalau triangle inequality ini tidak masuk di dalam OSA ini, maka ada kemungkinan karena tidak semua, ini kita bicara untuk kasus ya, ada kemungkinan bahwa ketika A pengen menuju ke C, itu melewati jalan muter, melewati B, itu lebih dekat dibanding A lurus ke C. Itu yang terjadi jika triangle inequality itu tidak terpenuhi, dan itu yang mungkin terjadi di OSA. Ini yang menyebabkan bahwa OSA ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah distance metric ya, untuk perhitungan jarak tidak bisa. Hanya bisa digunakan untuk dari menghitung selisih, lebih tepatnya selisih antara dua buah string. Tapi ketika dihadapkan dengan string ketiga, maka kita tidak bisa menggunakan OSA. Kita harus menggunakan yang true DL ataupun menggunakan yang Levenshtein atau metode yang lain yang dia memenuhi triangle inequality di sini. Oke, ini hal penting dari OSA yang semoga tidak disalahgunakan ya, karena ini penting sekali di dalam perhitungan metric distance. Terakhir kita membahas tentang sejarahnya. Seperti kita ketahui di dalam video Levenshtein, ya ini Vladimir Levenshtein sudah sangat dikenal. Kemudian tambah ini namanya Damerau. Ini Damerau yang mengemukakan tambahan informasi terkait dengan transposisi yang dia publikasikan di tahun ini 64 di jurnal artikelnya yang berjudul A Technique for Computer Detection and Correction Spelling Errors, yang dia bilang bahwa 80% orang salah itu karena 4 buah editing tadi. Jadi distance, insertion, deletion, kemudian substitution dan transposition. Itu terkait dengan DL serta berbagai teknik implementasinya menggunakan OSA maupun yang true DL. Nah, kegunaannya apa untuk true DL di sini? Ini saya tuliskan contoh ya, ada sebuah artikel bahwa untuk membandingkan string atau melihat jarak string itu bisa digunakan untuk melihat misalkan ada mutasi atau evolusi ya, misalkan ini bukan bidang saya, namun intinya dia sama. Ketika saya melihat tulisan ini, itu dia menggunakan DL ya, Damerau Levenshtein, untuk melihat jarak
dari RNA ya, ini RNA sebetulnya. Untuk melihat perubahannya seperti apa, karena transposisi juga terjadi di situ. Ini salah satu contoh aplikasi dari TrueDL, meskipun nanti komputasinya sangat mahal tentu saja kalau kita menggunakan yang true. Namun untuk yang restricted tentu ada kelemahannya. Tidak bisa digunakan untuk menghitung jarak yang sesungguhnya. Itu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.